Selamat pagi Cikalandra, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis proses bisnis dari studi kasus yang telah kami dapatkan. St. Andrew War Memorial Hospital ini merupakan sebuah rumah sakit swasta nirlaba yang terletak di Spring Hills, Brisbane yang sudah berdiri sejak tahun 1958. Rumah sakit ini merupakan bagian dari unit Care Health yang dikenal sebagai perawatan kelas 1 hasil kelas dunia di semua bidang perawatan kesehatan. Rumah sakit ini dikenal keunggulannya pada bidang layanan jantung, ortopedi, bedah syaraf, dan juga rehabilitasi. Selanjutnya pengenalan kasus. Pergerakan pasien yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian pada pasien. Para pasien mungkin mengalami keterlambatan dalam mengakses perawatan dengan kemungkinan konsekuensi yang lebih membahayakan, serta dapat meningkatkan biaya penyediaan layanan kesehatan. Jadi pada kasus ini kami ingin meningkatkan aliran pasien pada Departemen Gawat Darurat di Rumah Sakit St. Andrew melalui proses mining dengan mengidentifikasi perbedaan antara aliran pasien dengan durasi pendek atau kurang dari 4 jam dan durasi panjang atau lebih dari 4 jam. Selanjutnya, situasi yang dihadapi oleh rumah sakit ini kita bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, di mana penanganan pasien di UGD bersifat semi-struktur dan kekurangan deskripsi proses secara formal, sehingga urutan penanganan pada tiap pasien berbeda-beda karena dibutuhkannya fleksibilitas dalam memberikan perawatan untuk pasien. Nah, hal ini berpengaruh pada jam tunggu pasien, administrasi, dan proses-proses lainnya, sehingga waktu menjadi tidak efisien dan berlebihnya jumlah pasien di dalam UGD. Hal ini secara tidak langsung juga dapat membahayakan kondisi pasien karena pasien yang sedang sakit masih harus menunggu lama untuk menunggu giliran dari proses-proses penanganan pasien di UGD. Nah, maka dari itu, Rumah Sakit St. Andrew War Memorial Hospital bermaksud untuk mengetahui dan membandingkan alur penanganan kelompok pasien dengan keluhan nyeri dada yang ditangani lebih dari 4 jam dan yang ditangani kurang dari 4 jam. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan alur penanganan pasien dan meningkatkan performa rumah sakit sehingga mencapai target NEED. Proyek ini menggunakan referensi dari framework BPM Lifecycle, maka dari itu hal-hal yang telah dilakukan untuk proyek ini fokus pada 3 fase, antara lain identifikasi, penemuan, dan analisis. Pertama, pada tahapan identifikasi, kita menghasilkan 3 pertanyaan ilmiah. Yang pertama, apakah perbedaan pada alur pasien yang ditangani kurang dari 4 jam dan lebih dari 4 jam? Yang kedua, berapa banyak hambatan waktu di dalam alur penanganan pasien karena adanya aktivitas klinik seperti tes darah dan pengambilan gambar X-ray? Dan yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi pasien yang menetap lama di dalam UGD? Lalu, kedua, kita menghasilkan aktivitas-aktivitas pada alur penanganan pasien yang dipilih untuk menjadi batasan penelitian ini, yaitu yang pertama kedatangan dan kepulangan pasien dari UGD, yang kedua kegiatan klinis yaitu tes darah dan pengambilan gambar X-ray atau MRI, dan yang ketiga apakah pasien tersebut masuk ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Lalu yang ketiga kita mendapatkan data pendukung proses penelitian ini. Data pendukung proses penelitian ini adalah semua data pasien UGD yang menderita nyeri dada yang diambil dari sistem informasi rumah sakit dalam taraf waktu September 2011 hingga Maret 2013. Dan data-data tersebut diambil dari 4 tabel dari database, yaitu Encounter Table, Emergency Table, Clinical Table, dan Orders Table. Namun pada data-data pendukung di dalam database masih terdapat tantangan-tantangan, yaitu masalah pada kualitas data, sehingga pada fase ini juga dilakukan perbaikan kualitas data pada data-data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya, pada fase kedua yaitu discovery, didapatkan model yang dapat menggambarkan jalur-jalur penanganan pasien yang paling dominan. Setelah perbaikan kualitas data di fase sebelumnya, ditemukan 1.473 kasus penanganan dengan 1.472 variasi alur penanganan pasien. Pada alur-alur ini ditemukan 30 aktivitas dan dibagi menjadi 4 milestone, yaitu perjalanan pasien selama di UGD, kegiatan klinis utama, kasus-kasus di mana waktu penanganan pasien lebih dari 4 jam dan kurang dari 4 jam.
Yang ketiga, pada tahap analisis, informasi penanganan pasien sudah kita dapatkan tadi diekstrak dan dibandingkan secara manual. Namun, pada fase ini terdapat tantangan yang muncul, yaitu visualisasi data non-visual menjadi visual. Karena alur penanganan pasien berbentuk sangat kompleks, maka dari itu pada fase ini dibuatlah bentuk visualisasi baru untuk menyoroti perbedaan dari setiap proses dari kedua kelompok pasien, yaitu yang ditangani kurang dari 4 jam dan yang ditangani lebih dari 4 jam, sehingga dapat mempermudah proses komparasi. Berikutnya adalah hasil yang telah kami dapatkan. Di sini kami menemukan bahwa sistem informasi pada organisasi tersebut tidak terintegrasi satu sama lain. Contohnya adalah sistem pada St. Andrew Hospital tidak terintegrasi dengan bagian pengecekan darah karena bidang tersebut dipegang oleh pihak ketiga dari sebuah laboratorium patologi. Kemudian di sini kami menemukan 4 macam model proses yang menjadi fokus utama pada studi kasus ini. Yang pertama adalah proses untuk aliran pasien dengan aktivitas utama. Observasi utamanya ada pada milestone, kemudian aliran aktivitas yang logis dari sebagian besar kasus. Aktivitas medical assign dapat muncul sebelum aktivitas triage dan arrive terjadi. Aktivitas admission request tercatat lebih sedikit dibandingkan angka admitted to hospital. Kemudian terdapat 48 kasus yang tidak tercatat dalam model. Yang kedua ada proses untuk aktivitas klinis. Di sini observasi utamanya adalah aktivitas keperawatan merupakan sebagian besar interaksi dengan pasien di UGD. Kemudian, setiap aktivitas pengobatannya dilakukan secara spesifik pada masing-masing pasien. Lalu, karena proses yang terlalu sederhana, tidak bisa diberikan visualisasi yang sesuai. Untuk yang ketiga dan keempat adalah proses untuk durasi tinggal UGD yang kurang dari 4 jam atau short stay, dan untuk durasi tinggal UGD yang lebih dari 4 jam atau long stay. Perbandingan yang bisa dilihat adalah yang pertama, 7% dari pasien short stay melewati proses triage ke ED discharge secara langsung, sedangkan pasien long stay tidak ada. Kemudian admission request muncul pada 22% dari kasus pasien short stay, sedangkan pada kasus long stay muncul sebanyak 48%. Kemudian 38 dari kasus short stay berakhir dirawat di rumah sakit, sedangkan kasus long stay sebanyak 58%. Di sini kita dapat melihat bahwa aktivitas dari kedua kelompok hampir sama sampai terjadi permintaan tes darah. Perbedaan waktunya dapat dilihat dari aktivitas RN assign start. Dalam perpindahan pada pasien dengan durasi tinggal pendek, admission request muncul lebih awal daripada pada pasien dengan durasi tinggal panjang. Di sini kita lihat waktu tunggu di UGD setelah adanya admission request sangat mempengaruhi length of stay secara signifikan. Pada kasus ini kami menemukan 3 poin penting, yaitu ada lebih sedikit permintaan penerimaan daripada penerimaan RS yang sebenarnya. Kemudian perbedaan signifikan antara length of stay kurang dari 4 jam dan lebih dari 4 jam dapat dilihat dari aktivitas RN assign start. Lalu pasien yang diputuskan perlu lawat inap harus tinggal di UGD sementara sambil menunggu tempat tidur rumah sakit tersedia. Pelajaran yang kami dapatkan melalui kasus ini kami bagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama, proses yang kompleks dan semi terstruktur ternyata dapat dianalisa menggunakan proses mining. Yang kedua, ada beberapa masalah yang terjadi pada data yang kami dapatkan dari database dan sistem informasi rumah sakit, di mana untuk menganalisa kasus ini, banyak usaha manual yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas data. Yang ketiga adalah adanya ketidakmampuan proyek ini untuk menjawab pertanyaan dari stakeholder, yaitu untuk mengetahui pengaruh aktivitas klinis rutin seperti tes darah dan pengambilan gambar X-ray terhadap waktu penanganan pasien karena data yang dibutuhkan tidak direkam pada sistem informasi rumah sakit. Dan yang terakhir adalah belum adanya sistem otomasi dalam rumah sakit ini untuk mengkomparasi proses yang performa dan intuitif, sehingga pada analisis ini harus diciptakan terlebih dahulu visualisasi data non-visual menjadi visual dan teknik pengembangan multiproses model yang bersifat statis
dan menggunakan animasi yang mana dapat membantu pemahaman data mentah yang kompleks dengan membuat bentuk visualisasi baru untuk menyoroti perbedaan dari tiap proses dari kedua kelompok pasien, yaitu yang ditangani kurang dari 4 jam dan lebih dari 4 jam, dan dibandingkan yang dapat mempermudah proses komparasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan 6 permodelan dan notasi yang telah kami buat berdasarkan kasus ini. Pada BPMN pertama ini merupakan notasi BPMN dari gambar 4.1, yaitu model utama dari proses untuk aliran pasien. Proses triase dilakukan oleh dokter yang ditugaskan khusus untuk menangani pasien di UGD, dan pada proses ini dibutuhkan data pasien serta dokumen format asuhan keperawatan. Sedangkan aktivitas admission request ditangani secara khusus oleh Departemen Penugasan atau Assignment Department. Notasi BPMN kedua ini merupakan perbaikan dari notasi BPMN sebelumnya. Perbaikan-perbaikan yang kami lakukan pada notasi ini adalah yang pertama, menambah jalur penanganan pasien dari triage dan medical assign start langsung ke ED discharge dan admission request. Hal ini kami lakukan apabila pada tahapan triage atau medical assign start, hasil dari penanganan pasien sudah dapat diputuskan apakah ia harus keluar dari UGD atau dirawat di rumah sakit, pasien tidak perlu melewati proses-proses lain. Yang kedua, kami meniadakan jalur dari RN assign start langsung ke admitted to hospital, karena pada kasus sebelumnya terdapat kekurangan data di mana aktivitas admission request tercatat lebih sedikit dibandingkan angka admitted to hospital. Sehingga angka permintaan untuk masuk rumah sakit lebih sedikit dari jumlah pasien yang diterima di rumah sakit. Lalu yang terakhir, kami menambahkan aktivitas Decide Patient Admitted Destination, karena pada kasus sebelumnya, pasien yang diputuskan perlu rawat inap harus tinggal di UGD sambil menunggu tempat tidur rumah sakit tersedia. Hal ini menyebabkan waktu tunggu pasien di UGD menjadi sangat lama. Pada BPMN ketiga ini, sebenarnya notasi yang kami buat ini sama saja seperti notasi sebelumnya. Namun pada notasi sebelumnya hanya terkandung dari aktivitas-aktivitas utama atau milestone saja. Sedangkan pada notasi ini kami menambahkan aktivitas-aktivitas dalam penanganan pasien yang lebih mendetail, termasuk aktivitas klinis seperti blood test dan ICG beserta alur keseluruhan pada proses penanganan pasien. Pada notasi kedua sebelumnya, kami menyebutkan bahwa kami membuat satu aktivitas baru yang bernama Decide Patient Admitted Destination. Hal ini kami lakukan karena pada notasi awal, pasien yang diputuskan akan dirawat di rumah sakit masih harus menunggu di UGD untuk menunggu tempat tidur rumah sakit tersedia. Maka dari itu, kami memiliki ide untuk membuat proses tersebut menjadi tidak lama lagi. Alur dari notasi ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama, saat suatu pasien diputuskan akan dirawat di rumah sakit, maka pihak OGD akan mengecek ketersediaan tempat tidur dari rumah sakit tersebut dengan sistem yang terintegrasi, sehingga hasil dapat langsung didapatkan. Lalu, setelah itu, apabila tempat tidur tersedia, maka akan dibuat catatan medis akhir, dan secara paralel, tempat tidur rumah sakit disiapkan dan juga dibuat discharge letter. Lalu, apabila dalam waktu 1 jam, tempat tidur belum selesai disiapkan ataupun discharge letter belum selesai dibuat, maka pihak UGD dapat mengecek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit lain yang tergabung pada unit care. Karena rumah sakit St. Andrew War Memorial Hospital tergabung dengan organisasi ini. Maka dari itu, hal ini dapat mempermudah rumah sakit St. Andrew untuk bekerja sama dengan rumah sakit lainnya. Nah, apabila tempat tidur dari rumah sakit lain yang tergabung dengan unit care tersedia, maka pihak UGD dapat menanyakan kepada pasien apakah pasien ingin dipindahkan pada rumah sakit tersebut atau pasien ingin tetap menunggu tempat tidur dari rumah sakit St. Andrew selesai disiapkan. Apabila pasien ingin pindah ke rumah sakit lain, maka tujuan akhir pasien dianggap keluar dari UGD. Lalu di awal apabila pihak dari UGD mengecek ketersediaan dari tempat tidur di rumah sakit St. Andrew tidak tersedia, maka pihak UGD juga bisa menanyakan kepada pasien apakah pasien tersebut mau dipindahkan ke rumah sakit lain. Selanjutnya kami membuat BPMN dari subproses pengecekan darah. Pada saat ini, pengecekan darah dari rumah sakit St. Andrew dipegang oleh pihak ketiga dari sebuah laboratorium patologi.
sehingga dalam proses penerimaan data hasil tes tidak dapat dilakukan secara langsung, karena sistem dari lab patologi dan rumah sakit St. Andrew tidak terintegrasi. Saat hasil dari blood test sudah keluar, laboratorium akan mengirim data hasil pengecekannya melalui media fax. Hal ini memakan waktu yang banyak dan juga tidak efektif. Maka dari itu, kami membuat suatu BPMN baru dalam proses pengecekan darah, di mana pada awalnya rumah sakit memberikan notifikasi kepada lab patologi terlebih dahulu, sehingga lab dapat mempersiapkan pengujian darah sebelum sampel darah dan surat permintaan sampai. Setelah lab menerima notifikasi dan menyetujuinya, pihak rumah sakit dapat langsung mengirimkan sampel darah dan surat permintaan ke lab. Pihak rumah sakit dapat menunggu selama 1 hari. Apabila setelah 1 hari pihak lab belum mengirimkan hasil dari cek darah, maka pihak rumah sakit dapat mengirimkan notifikasi kepada pihak lab. Setelah pihak lab selesai melakukan pengecekan darah, pihak lab dapat langsung menginput hasil tersebut pada sistem yang telah terintegrasi dengan rumah sakit, tanpa harus menggunakan media fax kembali lagi. Sehingga pihak rumah sakit dapat menerima hasil tes darah tersebut secara real-time. Sistem yang terintegrasi mempermudah pihak rumah sakit untuk menganalisa kasus-kasus dan mengetahui penyakit yang diderita oleh pasien secara lebih cepat dan mudah. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah aliran pasien yang tidak efisien disebabkan oleh waktu tunggu di ruang UGD yang muncul karena beberapa hal, yaitu persiapan ruang inap rumah sakit, kasus-kasus yang tidak berjalan sesuai model proses, seperti admission request yang lebih sedikit daripada admitted to hospital, model proses yang tidak efisien, sistem informasi rumah sakit dan pengecekan darah yang tidak terintegrasi, dan lain-lain. Maka dari itu, kami membuat BPMN baru yang dapat menghasilkan proses yang lebih efisien lagi. Demikianlah analisa kami terhadap proses penanganan pasien dari Rumah Sakit St. Andrew War Memorial yang berasal dari studi kasus ini. Semoga analisis yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat. Terima kasih.